Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Alwi sebagai mahasiswa semester 6 Prodi PA Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Sekarang bersama saya kakak saya, abang saya selaku wirausaha yang bergelut di bidang kesehatan ya. Nah, jadi kita mulai wawancaranya terkait apa sih bagaimana, kapan dan lain sebagainya yang ditekunin oleh orang di sebelah saya ini. Oke, dengan siapa? Kalau nama lengkap Muhammad Nur Syamsi, cuma kalau biasa di YouTube sama medsos itu biasa dipanggil Bang Syamsi. Yang kita tahu nih, A itu kan bergelut di dunia kesehatan gitu loh, di bidang kesehatan itu dengan adanya terapi FASDU. Nah, dulu orang-orang tuh banyak tuh yang taunya tuh bekam. Nah, FASDU ini juga membersihkan darah. Nah, FASDU itu apa sih sebenarnya? Untuk bisa menjawab orang-orang yang belum tahu FASDU itu apa? Nah, sebenarnya banyak orang juga yang belum tahu. Awalnya dulu saya belajarnya itu bekam dulu tuh. Ya. Bekam dulu selama beberapa tahun, kemudian 5 tahun belakangan ini baru memang mendalami banyak praktek di bidang FASDU gitu ya. Jadi FASDU itu sebuah metode pengobatan Arab klasik. Jadi kalau kita baca di bukunya, sejarahnya, itu 100 tahun sebelum Masehi itu udah ada. 100 tahun sebelum Masehi. 100 tahun sebelum Masehi. Makanya dibilangnya pengobatan Arab klasik. Tidak disebut sebagai Tibun Nabawi karena tidak disematkan kepada Nabi Muhammad, karena historinya 100 tahun sebelum Masehi itu udah ada. Dilakukan di kerajaan. Itu mendalami FASDU kurang lebih 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang berarti sekitar 2019. Betul, sejak 2019 itu mulai mendalami FASDU. Tapi kenalnya FASDU itu dari 2018. Kenalnya FASDU 2018. Kemudian full time serius mendalami terapi yang salah satunya FASDU itu dari 2019. Untuk semua kalangan, apakah anak kecil, apakah orang tua doang, remaja, laki perempuan, atau anak kecil bahkan bisa gitu? Ya, kalau dari terapi FASDU sendiri sebenarnya untuk semua kalangan ya. Tapi yang dalam tanda kutip dia ada masalah. Kalau yang nggak ada masalah dia nggak perlu FASDU, yang nggak perlu, nggak usah. Tapi selama ada masalah itu usia berapapun itu bisa diikhtiarkan. Selain gitu ya, bergerak di FASDU, di bidang FASDU, ngobat FASDU, ada lagi nggak selain dari FASDU? Sebenarnya banyak, ada beberapa jenis terapi di sini ya layanannya. Ada FASDU, ada bekam, ada bioelektrik, ada terapi keretek ya atau reposisi tulang, ada terapi kejantanan, akupuntur sebagainya. Tapi umumnya yang paling banyak itu saat ini keretek sama FASDU. FASDU rumahan ya. Nah itu tuh gimana biar tahu orang pengen FASDU? Jadi orang-orang Bekasi pengen FASDU. Ya, jadi sebenarnya selain saya ada beberapa terapis FASDU, memang belum terlalu banyak juga. Tapi kalau nanti ngetik di Google itu bisa ketik Al-FASDU dan keretek Bang Syamsi. Itu insya Allah nanti muncul alamatnya. Atau di YouTube mau lihat-lihat dulu videonya, ketik aja keretek Bekasi atau terapi rumahan, langsung ke channelnya Bang Syamsi itu langsung muncul sih. Nanti itu konten-konten terapi berbagai kasus itu juga ada itu ya. Cuma lebih banyak yang nggak diposting, itu cuma sebagian kecil aja. Instagram @terapi.rumahan, TikTok juga sama @terapi.rumahan. Nah itu berarti isi kontennya FASDU, yang paling banyak FASDU sama keretek ya? Ya betul, FASDU sama keretek. Nah untuk itu kan untuk dari media sosialnya, untuk bisa mencari tahu dulu, riset dulu. Nah untuk kalau udah yakin itu alamatnya di Jalan Arogong Mega 2, Blok E10 nomor 3. Cuma nanti kalau mau kesini harus janjian dulu. Kadang kalau nggak janjian itu kadang nggak ketemu. Karena saya masih suka terapi home care atau terapi panggilan ke rumah atau ke masjid, kantor gitu ya. Jadi nggak standby selalu di sini. Nanti kolom-kolom TikTok kadang lewat atau di YouTube-nya. Ini harganya tuh berapa? Tarifnya ya. Tarif untuk bisa terapi gitu. Iya, terutama FASDU atau yang lainnya juga.
Fastu deh, fastu. Fastu dulu ya. Iya. Sebenarnya awalnya dulu saya nggak terlalu mentarif fastu ya. Jadi orang bayar bisa seikhlasnya, memberikan infak terbaiknya. Yang lagi sempit urusan keuangan ya semampunya, yang lagi longgar bisa ngasih lebih juga itu nggak masalah. Cuma kalau umum ya rata-rata orang ngasihnya tuh antara 100 sampai 200 ribu untuk sekali layanan fastu. Ada juga yang di bawah 100 juga ada, itu nggak masalah. Dan bahkan kadang kita suka ngadain ya bakti sosial, amal untuk gratis gitu ya, bayar aja pakai doa, itu juga nggak masalah ya, nggak terlalu diberatkan. Tapi satu jarum ada yang perlu 2 gitu. Nah, terus nih sebelum terakhir, Ya. income per bulan Income, bisa buat apa dah? Bisa buat apa nih kira-kira? iya. Income itu kalau dibanding dulu pernah kerja di perusahaan UMR lah, anggaplah UMR. Iya, UMR Bekasi nih, UMR Bekasi. Ya, itu minimal ya 3 kali UMR minimal. Cuma karena pendapatannya itu harian bukan bulanan, Jadi nggak kerasa. nggak kerasa tuh duit dapat pakai. Padahal kalau dikumpulin bulanan itu ya kurang lebih minimal 3 kali UMR. Minimal 3 kali. Gimana kan? Jadi mau kasih Mau fastu nih. Iya, tapi jarum aja. Yang jelas sih diagnosa dulu di awal. Oh. Keluhannya apa, terus biasanya sebelum di fastu ya kita tanya dulu habis begadang nggak. Kalau habis begadang, kalau bisa tidur dulu, istirahat dulu, fastunya nanti. Kemudian habis capek-capek nggak, habis olahraga, habis kemana gitu ya. Kalau habis capek-capek, habis olahraga apalagi, itu ditunda dulu, istirahat dulu gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung fastu. Jadi kondisinya harus dalam kondisi nggak terlalu lapar, nggak terlalu kenyang, badannya fit, istirahatnya cukup gitu ya. Secara umum fit lah gitu. Ini ya apa? Itu baru nanti Fastu. Nah, jadi gimana prosesnya? Dan sebenarnya proses cepet, sangat cepet ya prosesnya mah ya. kurang lebih 10 sampai 15 menit cepat lah. Enggak, maksudnya buat nusuknya. Oh iya cepet banget. Nah, nusuknya kayak apa sih? Kayak nusuknya Nggak berasa kayak kayak donor sama donor lebih sakitan donor. lebih sakitan donor. Nah, Sama infus lebih sakitan infus. lebih infus lebih sakitan. Iya, kalau infus sakit sih. Udah beres. Udah. Seperti itu. Cuman satu tarikan napas, darah langsung keluar. Ini kelihatan banyak buihnya nih, banyak busa-busanya nih. Biasanya kalau nggak masuk angin langsung lambung. Benar nggak? Iya. Karena pulang malam terus. Pulang malam, motoran, itu dia. Biasanya yang ada pulang selambung masuk angin, itu keluar buihnya tuh. Semua juga sama. Kesemutan. Terang. Mantap, terima kasih Bang Syamsi. Siap. Sama-sama, mudah-mudahan sukses. Amin. Juga bisnis sukses, kuliah saya juga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.